Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, lail artinya malam terdapat 80 kali. Sedangkan lailah terdapat dalam Al-Quran 8 kali. Sedangkan layalin, beberapa malam, terdapat 3 kali. Sedangkan layalia dalam Al-Quran 1 kali. Di antara semua kata yang bermakna malam, terdapat kata Lailatul Qadri dan Lailatul Qadri sebanyak 3 kali, yaitu malam yang mulia. Al-Qadri bermakna dengan diartikan asyaraf, kemuliaan. Ini yang pertama. Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, malam yang mulia, terdapat dalam Al-Quran 3 kali. Masalah yang kedua, makna Al-Qadri di dalam satu tafsir As-Sirajul Munir karya Khatib Asy-Syarbini atau Asy-Syirbini, jilid 4 halaman 654-655 disebut Al-Qadri karena malam itu apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari malam itu sampai tahun berikutnya ila sanatil qabilah, diserahkan oleh Allah kepada para malaikat yang mengatur perkara. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur minal malaikah. Pada malam itu diserahkan kepada para malaikat. Wahum Israfil, mereka ialah malaikat Israfil, wa Mikail, wa Israel, wa Jibrail. Israfil, Mikail, Israel, Jibrail atau Jibril. Itu contohnya. Kemudian ada yang memberikan makna fi Lailatul Qadri adalah malam kesempitan. Apa diartikan kesempitan? Khatib Asy-Syirbini dalam tafsirnya ini mengutip Asy-Sirajul Munir, mengutip dari Al-Khalil, Syekh ahli Nahwu Al-Khalil, Imam Khalil, li'annal arda tadiqu fiha al-malaikah, karena bumi pada malam itu sesak. Jadi malam yang sesak, malam yang sempit artinya malam yang sesak. Jadi Lailatul Qadri itu malam yang sesak, malam yang sempit, malam yang sesak. Karena apa? Sempit, terasa sesak karena penuh dengan malaikat. Apakah ada Al-Qadri artinya sempit? Di dalam surat Tolak ayat 7, wa man qudira alaihi rizquhu, orang yang rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Qadri yang berikutnya adalah yang saya kemukakan di bagian awal tadi,
yang makna paling populer Lailatul Qadri adalah malam kemuliaan atau malam yang mulia. Dari semua arti ini mempunyai sudut pandang yang berbeda, tapi pada intinya adalah Lailatul Qadri adalah malam yang istimewa, malam yang spesial. Masalah yang ketiga, eksistensi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, apakah masih ada sampai sekarang Lailatul Qadar itu atau Lailatul Qadri? Saya baca di dalam tafsir Asy-Syirbini, Khatib Asy-Syirbini di jilid 4 halaman 655. Di sini disebutkan was-sahih annaha baqiyatun ila yaumil qiyamah. Pendapat yang valid, pendapat yang sahih, sesungguhnya Lailatul Qadar itu tetap sampai hari kiamat. Adapun hadis yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari, jilid Sahihul Bukhari, hadis nomor 2023, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar untuk menginformasikan kepada para sahabat mengenai Lailatul Qadar atau Lailatul Qadri, malam yang mulia. Tetapi terjadilah pertengkaran dua orang laki-laki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri." Semula aku keluar untuk menginformasikan kepada kalian tentang malam yang mulia Lailatul Qadar atau Lailatul Qadri. Tetapi terjadi pertengkaran dua orang laki-laki, fatalaha fulanun wa fulan, bertengkarlah fulan dan fulan, farufi'at, maka Lailatul Qadar itu diangkat. Wa asa ayyakuna khairalakum, tetapi aku tetap berharap ini menjadi baik untuk kalian. Faltamisuha, maka tetap carilah. Nah ini berarti hadis tadi Lailatul Qadar itu diangkat ketika itu. Jadi tidak bisa dijadikan dalil kalau Lailatul Qadar itu sudah tidak ada eksistensinya, sudah tidak ada wujudnya. Hadis tadi hanya menceritakan Lailatul Qadar pernah diangkat oleh Allah. Tetapi Rasulullah melanjutkan hadisnya, faltamisuha fit-tasi'ah, maka carilah Lailatul Qadar malam 29, was-sabi'ah malam 27, wal khamisah malam 25. Berarti masih ada eksistensi Lailatul Qadar. Masalah yang keempat, tanda Lailatul Qadar. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud ada hadis inna syamsa tatlu'u kulla yaumin baina qarnay syaitan. Sesungguhnya matahari terbit tiap hari antara dua tanduk syaitan. Illa sobihata Lailatul Qadri, kecuali paginya Lailatul Qadar, paginya malam yang mulia. Fa innaha tatlu'u yawma idin bayda, pada
paginya malam Lailatul Qadar itu matahari ini tatlu'u, terbit yauma idzin, di hari itu, bayda'a, putih, laisa laha syu'a, matahari terbit keadaan putih, tidak ada sinarnya, tidak ada sinarnya, jadi kelihatan putih saja. Nah, ini kata Imam Syirbini, yustahabbu ayyajtahida fi lailatiha, disunahkan untuk beristihad ibadah, memaksimalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, wa yabqa ya'rifuha, dan paginya menjadi mengetahui. Kalau memang paginya itu matahari terbit tanpa sinar, matahari terbit hanya kelihatan putih tanpa sinar, itu diantara indikasinya. Tetapi indikasi ini tidak mutlak terjadi. Artinya bagaimana? Bisa terjadi Lailatul Qadar, paginya matahari terbit seperti biasa, tetap bersinar. Masalah yang kelima, teori menentukan malam Lailatul Qadar. Teori menentukan malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, dilihat dari hari pertama puasa Ramadan. Saya baca di dalam kitab Hasyiah Minhajut Talibin karya Qulyubi wa Amirah di jilid 2 halaman 75-76. Di sini disebutkan, fa in kana awwaluhu yaumal ahad awil arbi'a, jika awal Ramadan itu jatuh hari Ahad atau hari Rabu, fahiyya lailatu tis'in wa ishrin, maka Lailatul Qadar malam 29. Ini teorinya, ada teori begitu. Kalau awal Ramadan hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Yang kedua, au yaumal isnin, atau awal Ramadan itu hari Senin, tanggal 1 Ramadan hari Senin, faiya lailatu ihda wa ishrin, maka Lailatul Qadar malam 21. Au yaumas salasah au yaumas sulasa awil jum'ah, atau awal Ramadan jatuh hari Selasa atau Jumat. Awal Ramadan jatuh hari Selasa atau Jumat, au yaumus sulasa awil jum'ah, fahiyya lailatu sab'in wa ishrin, maka Lailatul Qadar jatuh malam 27 Ramadan. Au yaumal khamis, atau 1 Ramadan jatuh hari Kamis, fahiyya lailatu khamsin wa ishrin, maka Lailatul Qadar malam 25 Ramadan. Au yaumas sabti, atau awal Ramadan jatuh hari Sabtu, fahiyya lailatu salasin wa ishrin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Nah, pengalaman ini, meskipun ini tidak mutlak teori ini, karena Allah berhak menurunkan Lailatul Qadar itu secara rahasia dan tidak orang mengetahui, atau sebagian orang dingertikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para ulama, para aulia yang salih yang dipilih oleh Allah, dingertikan Lailatul Qadar dengan rumus-rumus tertentu, dengan kaidah-kaidah tertentu. Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan
sejak aku dewasa, ma fatatni Lailatul Qadri bihadhil qa'idah al-mazkurah. Tidak pernah luput dari aku Lailatul Qadar dengan kaidah tadi. Nah, jadi kaidah tadi itu dilihat dari awal Ramadan, itu kaidah pengalaman spiritual orang tertentu. Apakah boleh kita manfaatkan? Sangat boleh. Boleh kita manfaatkan teori ini, tetapi kita juga meyakini Allah berhak merahasiakan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar bisa saja dirahasiakan oleh Allah, bisa saja sebagian orang seperti para ulama, para aulia yang salih dingertikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sendiri itu pernah mengalami lupa kapan Lailatul Qadar. Artinya beliau mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kemudian beliau ditakdirkan Allah lupa kapan Lailatul Qadar itu. Pengalaman waktu itu saja. Nah, ini tidak menafikan berikutnya Rasulullah bisa saja mendapatkan Lailatul Qadar dan tidak lupa harinya, tidak lupa waktunya. Cuma pernah satu kali Rasulullah SAW mendapatkan Lailatul Qadar dan kemudian beliau lupa kapan malam itu terjadi. Ini ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Hadis nomor 2018, Rasulullah SAW mengatakan, waqad uritu hadhil lailah summa unsituha. Sungguh aku telah diperlihatkan Allah Lailatul Qadri atau Lailatul Qadar, summa unsituha, kemudian aku dilupakan. Kapan Lailatul Qadar itu? Fabtaghuha fil ashril awakhir. Maka carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir, yakni 20 ke atas. Wabtaghuha fi kulli witrin. Carilah 20 ke atas tanggal-tanggal yang ganjil. Masalah yang keenam, indikasi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Indikasi atau tanda-tanda orang yang mendapatkan salamnya malaikat pada waktu Lailatul Qadar atau Lailatul Qadri. Saya baca di dalam tafsir Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, karya Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi di jilid 14 halaman 318, beliau mengatakan, menafsirkan tentang hadirnya, tentang turunnya malaikat dan khususnya Jibril pada malam Lailatul Qadri atau Lailatul Qadar. Beliau menafsirkan bahwa malaikat turun mendatangi manusia yang mendapatkan Lailatul Qadri dengan tajalli. Ini pendekatannya sufistik ini. Dengan tajalli, dibukakan. Tajalliyatillah, dibukakan oleh Allah pada hati manusia yang kemudian membahagiakan manusia. Ini yang dibawa oleh para malaikat. Maka malaikat datang kepada manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar, kata Dr. Ratib An-Nablusi,
li'anna ma'aka malaikah, karena sesungguhnya bersamamu malaikat, tusaddidu amalaka, yang membimbing amalmu supaya benar, ila an tusbiha hayatuka kulluha, sampai kehidupanmu seluruhnya salaman, salam, selamat, damai, fi salam, di dalam keselamatan, min kulli amrin, dari semua perkara. Nah, ini kemudian orang yang mendapatkan tajalli ini dibukakan oleh Allah, dibawa oleh para malaikat dan mendapatkan bimbingan dari malaikat. Akhirnya kehidupan orang ini salaman fi salamin, salaman fi salamin, salamun hiya hatta matla'il fajr, salam sampai terbitnya fajar. Orang yang mendapatkan salam malaikat ini salaman fi salamin, damai, selamat di dalam keselamatan. Maka jika kamu manusia seorang petani, seorang penanam, yakni petani, fallahu azza wa jalla yunammi laka ardak, maka Allah yang maha mulia, maha agung membuat tanahmu itu meningkat, bisa meningkat luasnya, bisa meningkat produksinya. Wa yasrifu ankas saqi' wal adrar, dan Allah menjauhkan darimu, yakni dari tanahmu, embun beku atau es dan kerugian-kerugian. Itu tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar dengan hati yang bersih. Wa idza kunta tabiban, dan jika Anda itu seorang dokter mendapatkan Lailatul Qadar, itu bisa terjadi. Fallahu azza wa jalla yulhimuka, maka Allah memberikan ilham kepadamu, wahai dokter. Allah yang maha mulia, Allah yang maha mulia dan maha agung memberikan ilham at-tashkhisa as-sahih, diagnosa yang valid, diagnosa yang tepat. Itu juga bisa diharapkan orang yang berprofesi dokter, malam ganjil 20 ke atas, meningkatkan ibadah, agar kalau menjadi petani, pertaniannya itu meningkat, bisa meningkat arealnya, bisa meningkat produksinya. Jika seorang dokter, maka berharap sehabis mendapatkan Lailatul Qadar, setiap diagnosa yang dia sebutkan, yang dia sampaikan, diagnosa yang tepat, at-tashkhis as-sahih, wa yu'arifuka ad-dawa as-sahih, dan Allah memberitahu kepadamu dokter, dokter ini diharapkan oleh Allah selalu tepat, ad-dawa as-sahih, diberitahu untuk memberikan resep, memberikan obat yang benar. Jika orang yang sebagai pegawai, wa in kunta muwaddafan, jika dan apabila kamu sebagai pegawai, apa yang diharapkan dan apa yang mengindikasikan mendapatkan Lailatul Qadar? Fallahu azza wa jalla yulhimuka ar-rasyad was-sadad, maka Allah yang maha mulia dan maha agung memberikan ilham kepadamu sebagai pegawai, ar-rasyad, petunjuk, kebenaran, was-sadad, kebenaran. Dan akhirnya petani ini, dokter ini, pegawai ini mempunyai reputasi, wa tusbiha laka sum'ah, dan baginya kamu mendapatkan reputasi thayyibah yang baik, bainan nas, di tengah-tengah manusia. Dan Allah memberikan berkah
rezeki pemasukanmu. Wa yubariku Allahu laka fi dahlika. Allah memberikan barokah kepadamu di dalam income, di dalam rezeki yang masuk pada kamu, ala qillatih, atas sedikitnya, meskipun sedikit. Fata'ish fi salam, maka kamu hidup, fata'ishu fi salam, di dalam keselamatan dan kedamaian. Ini makna turunnya malaikat dan salamnya malaikat Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Masalah yang ketujuh, potensi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sejak kecil bisa terjadi. Karena ini anak kecil, anak yang salih, yang sudah direncanakan oleh Allah dan sudah ditakdirkan oleh Allah kelak kemudian, sudah diqadar oleh Allah, direncanakan oleh Allah kelak kemudian orang ini menjadi ulama, menjadi aulia yang besar. Saya baca di dalam kitab Al-Manhalul Al-Adburrawi, Al-Manhalul Adburrawi fi tarjamati Qutbil Imam An-Nawawi, sebuah kitab satu jilid karya Muhammad bin Abdurrahman As-Sahawi, karya Imam Sahawi, mengenai biografi karamah seorang wali besar, seorang ulama besar, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, Nawawi Damaskus, yang punya kitab Syarah Sahih Muslim, yang punya karya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, yang punya karya Tahdhibul Asma', Tahdhibul Asma' wal Lughah, yang punya kitab Tahdhibul Asma', yang punya kitab Raudhatut Talibin, yang punya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang punya kitab Fatawa Nawawi dan sebagainya. Nah, ini diceritakan oleh Imam As-Sahawi di dalam kitabnya Al-Manhalul Adburrawi di halaman 51-52, ketika Imam Nawawi kecil masih tidur malam 27 Ramadan. Beliau Nawawi kecil ini tidur di sebelah ayahnya, seperti yang diceritakan oleh ayahnya sendiri. Nawawi kecil ini tidur di sebelahnya. Tapi di tengah malam Nawawi kecil ini bangun dan membangunkan ayahnya. Seraya dia mengatakan, "Wahai ayah kami, apakah cahaya ini yang telah memenuhi rumah?" Jadi Nawawi kecil ini bangun tengah malam, kemudian membangunkan ayahnya dan bertanya, "Ya abati, wahai ayahku, ma hadad daw, apakah cahaya ini? Alladhi qad mala'ad dar, yang telah memenuhi rumah." Akhirnya sekeluarga itu bangun dan sekeluarga itu tidak melihat cahaya. Hanya Syekh Nawawi saja kecil, hanya Syekh Nawawi kecil saja yang dingertikan, yang diperlihatkan cahaya. Apa kata orang tuanya? Fa'araftu annaha Lailatul Qadri, maka aku menjadi tahu kalau malam itu adalah malam yang mulia,
atau Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.